Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aiswidia Rahmawati. Saya dari kelas manajemen D tingkat 2 Universitas Kuningan. Di sini dalam pembelajaran literasi teknologi, saya akan di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan bisnis seiring revolusi industri 4.0 atau revolusi industri yang keempat. Dan di sini juga saya akan menjelaskan atau memberikan solusi logis terbaik yang dapat dilakukan dengan penerapan TIK untuk membantu peningkatan bisnis UMKM yang ada di daerah sekitar, terutama di daerah saya ya. Baik. Nah, di sini ada pengertian mengenai perkembangan bisnis seiring revolusi industri yang keempat. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai apa itu revolusi industri. Nah, revolusi industri adalah peningkatan produksi karena adanya mesin baru yang menggunakan sumber daya baru. Terus yang kedua, apa itu revolusi yang keempat atau revolusi 4.0? Nah, revolusi industri yang keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia. Sebagaimana diketahui saat ini dunia tengah memasuki era industri yang keempat, sebuah era di mana teknologi mengambil peran hampir seluruh aktivitas perekonomian. Revolusi industri yang keempat ini bertujuan meningkatkan pendapatan, penghematan biaya yang bermuara pada efisiensi operasional. Maka dari itu, agar tidak tergerus oleh perubahan dan pengubahnya menjadi peluang, para pelaku usaha sudah harus bersiap diri, seperti memulai proses ke transformasi ke era digital. Nah, oleh karena itu, tidak dipungkiri bahwa pencetak jiwa kewirausahaan inovatif seseorang adalah salah satunya dengan pembelajaran materi kewirausahaan atau bisnis melalui pembelajaran formal ataupun melalui seminar dan webinar. Dengan adanya seminar, webinar, diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk membentuk karakter entrepreneur yang kreatif dan inovatif sehingga mendorong mahasiswa untuk meningkatkan intensi kewirausahaan mereka. Ini lanjut. Nah, di sini ada tahapan-tahapan revolusi industri ya. Tahapan revolusi industri yang terjadi pada abad pertama itu pada abad ke-18. Nah, pada abad ke-18 revolusi ini ditandai dengan adanya mesin uap dan manufaktur. Nah, revolusi industri yang pertama ini bisa dikatakan sebagai revolusi mesin uap. Contohnya adanya kereta api dan lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu pada abad ke-19. Nah, pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi massal, mesin listrik, dan standarisasi produksi, di mana revolusi yang kedua ini bisa dikatakan sebagai revolusi minyak bumi gitu. Contohnya adanya motor, mobil gitu. Yang ketiga, pada abad ke-20 ya, ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi. Nah, pada abad ke-20 ini dikatakan sebagai revolusi internet. Terus yang keempat yaitu ada revolusi 4.0 atau disebut dengan revolusi yang keempat. Nah, di revolusi yang keempat ini disebut dengan revolusi Internet of Things. Ya. Nah, Internet of Things atau disingkat IoT ya. Nah, Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Perkembangan Internet of Things
juga dapat dilihat melalui dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, mikro elektromekanikal, terus internet, quick responses, terus kode. Nah, Internet of Things juga sering diidentifikasikan dengan radio frequency identification sebagai metode komunikasi. Terus cara kerja Internet of Things ini seperti namanya ya, Internet of Things. Tergantung pada internet sebagai konektivitas antara sensor atau perangkat yang saling berkomunikasi di cloud. Data dari sensor yang dikirim ke cloud akan diproses oleh software yang akan menentukan action selanjutnya. Action ini bisa berbentuk pengiriman alert sesuai jadwal, penutupan akses pada alat atau lainnya. Nah, di sini juga ada cara kerjanya, cara kerja Internet of Things. Nah, cara kerjanya adalah memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun, di mana setiap argumen yang terbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsi atau kerjanya, sehingga mesin tersebut tidak memerlukan bantuan dari manusia lagi dan dapat dikendalikan secara otomatis. Faktor terpenting dari jalannya program tersebut terletak pada jaringan internet yang menjadi penghubung antar sistem dan perangkat keras. Tugas utama dari manusia adalah menjadi pengawas untuk memonitoring setiap tindakan dan perilaku dari mesin saat bekerja. Dan kendala terbesar dari pengembangan Internet of Things ini adalah dari sisi sumber daya yang cukup mahal, seperti penyusunan jaringan yang sangat kompleks, biaya pengembangan juga masih terlampau mahal, dan tidak semua kota atau negara telah menggunakan Internet of Things sebagai kebutuhan primer mereka gitu. Terus ada juga di sini manfaat ya. Manfaat dari Internet of Things. Setelah mengetahui dengan rinci mengenai pengertiannya, nah sini ada manfaatnya. Manfaat Internet of Things ini dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama yaitu memudahkan proses konektivitas. Ya, manfaat Internet of Things yang pertama itu memudahkan dalam proses konektivitas antar perangkat atau mesin. Semakin koneksi antar jaringan baik, maka sistem perangkat dapat berjalan dengan lebih cepat dan fleksibel. Ya. Terus yang kedua yaitu ada ketercapaiannya efisiensi. Nah, manfaat Internet of Things ini yang kedua ini adalah tercapainya efisiensi kerja yang kerja. Semakin banyak konektivitas jaringan yang terbentuk, semakin kecil pula jumlah penurunan waktu untuk melakukan tugas, sehingga aktivitas dari kinerja manusia lebih terbantu dengan adanya LOT. Terus yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Nah, dengan menggunakan Internet of Things, efektivitas untuk mengontrol dan memonitoring sebuah pekerjaan menjadi lebih mudah. Selain itu, teknologi cerdas juga mampu untuk memberikan rekomendasi atau alternatif pekerjaan yang lebih mudah bagi penggunanya. Seperti itu ya. Terus, next. Nah, di sini ada produk UMKM yang ada di daerah sekitar ya. Karena saya dari Desa Tembong, jadi saya ngambil produknya dari Desa Tembong gitu. Nah, ini adalah produk UMKM yang ada di Desa Tembong ya. UMKM dari Desa Tembong, nama produknya keripik gemblong atau ketenting. Nah, ini adalah cemilan khas Kuningan yang terbuat dari bahan dasar singkong yang memiliki bentuk bulat, rasanya yang gurih dan teksturnya yang renyah. Dan ini juga cocok banget buat teman makan yang pas, buat cemilan, buat bakso atau mie ataupun soto, dan bisa juga dijadikan sebagai lauk pauk. Ya, next.
Nah, di sini ada masalah yang terjadi pada UMKM dan di sini juga saya akan memberikan solusinya gitu. Yang pertama yaitu minimnya modal usaha. Nah, masalah utama pada umumnya adalah minimnya modal usaha yang mereka miliki. Efeknya, para pengusaha tidak mampu meningkatkan jumlah produksinya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, ide bisnis baru untuk tujuan ekspansi pun seringkali harus ditinggalkan terlebih dahulu karena masalah ini. Nah, sumber masalah utamanya sebenarnya sangatlah klasik. Mereka kerap kali kesulitan dalam hal mencari modal pembiayaan dari bank karena banyak syarat-syarat yang tidak bisa mereka penuhi. Nah, di sini saya akan kasih solusinya. Nah, cara mengatasinya ya, jika kita adalah salah satu pembisnis UMKM yang memiliki masalah ini, salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan melakukan penggalangan dana. Penggalangan dana yang dilakukan bisa melalui website penggalangan modal usaha yang saat ini banyak tersebar. Kita bisa melakukan pengajuan di website tersebut dan melengkapi berbagai persyaratannya. Terus yang kedua ada tidak tahu ya bagaimana cara membesarkan bisnis. Masalah yang kerap dialami para pengusaha UMKM selanjutnya yaitu ini. Nah, ini tuh kurangnya pengalaman mereka tentang manajemen bisnis. Banyak dari mereka yang hanya fokus dalam memproduksi barang namun tidak memikirkan cara ekspansi bisnisnya. Efeknya, mereka menjadi kesulitan dalam meningkatkan bisnisnya dan usaha mereka pun hanya jalan di tempat saja. Dan cara mengatasinya atau solusinya adalah dengan meningkatkan pengetahuan terkait perkembangan strategi bisnis terbaru dengan rajin-rajin membaca dan belajar. Nah, terus yang ketiga yaitu kurangnya inovasi produk. Dalam hal meningkatkan daya saing bisnis, para pengusaha seringkali dihadapi pada kendala ketika melakukan inovasi produk. Saat ini, jumlah produk yang bisa menembus di kancah internasional kemungkinan masih bisa dihitung dengan jari. Penyebab kesulitannya produk bersaing di tingkat internasional adalah rendahnya daya saing produk mereka. Terlebih lagi, jika ada hubungannya dengan harga yang sudah ditawarkan. Produk ini di Indonesia, produk UMKM di Indonesia juga bisa dibilang masih jauh dari kualitas internasional. Dan cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan daya saing produk. Jadi, para pelaku UMKM harus bisa lebih kreatif, inovatif dalam memproduksi barangnya agar produk kita bisa dilihat banyak. Maka kita harus bisa menawarkan produk kita secara lebih inovatif lagi dengan cara menerapkan berbagai formula bisnis atau cara produksi yang berbeda. Selain itu juga kita harus mampu membuka lebih jauh lagi dan bisa bergabung dengan berbagai pelatihan yang biasa diselenggarakan oleh berbagai instansi. Gitu. Terus ada lagi yang keempat yaitu kesulitan dalam mendistribusikan barang. Masalah UMKM selanjutnya adalah ini, mendistribusikan barang. Selama ini kebanyakan pelaku UMKM selalu kekurangan channel dalam hal mendistribusikan produknya. Kebanyakan dari mereka juga hanya fokus dalam hal mendistribusikan barang pada beberapa mitra dan pengepul yang memang hanya dikenalnya saja. Gitu. Cara ini tentunya masih sangat sederhana dan tingkat jangkauannya pun belum luas. Terus cara mudah dalam mengatasinya adalah dengan aktif bergabung di berbagai pemeran produk yang diselenggarakan di berbagai instansi untuk memperluas jangkauan pasar. Nah, selain itu juga cobalah untuk bisa lebih fokus lagi dalam melakukan kerjasama dengan berbagai atlet yang mampu membantu mempromosikan produk kita sehingga tingkat pendistribusian produk kita bisa lebih luas lagi dalam menjangkau pasar internasional. Terus yang kelima yaitu belum mengoptimalkan pemasaran online. Nah, pada dasarnya berkaitan dengan poin yang keempat tadi yaitu sulitnya dalam mendistribusikan barang. Salah satu faktor yang menimbulkan pendistribusian barang kurang meluas adalah karena
para pengusaha belum mampu melakukan pemasarannya secara online. Beberapa dari mereka mungkin ada yang memang sudah memasarkan produknya melalui berbagai media online seperti media sosial, marketplace, forum, dan lain-lain. Namun, dalam prakteknya masih jauh dari kata maksimal, akibatnya hasil dari apa yang mereka dapatkan pun menjadi kurang maksimal. Cara mengatasinya adalah lebih aktif dalam melakukan pemasaran online. Hal utama yang harus dilakukan adalah dengan memilih saluran pemasaran online yang tepat, lalu lebih fokus lagi dalam memasarkan saluran tersebut dan mengoptimalkannya. Nah, setelah kita bisa fokus pada satu saluran tersebut, selanjutnya kita bisa memaksimalkan saluran yang lain sehingga penjualan produk kita bisa lebih meningkat. Terus yang keenam yaitu tidak ada branding. Nah, ini adalah masalah UMKM lainnya. Ya, masalah lain yang sering diabaikan adalah pengusaha UMKM yaitu mengenai branding. Banyak dari mereka yang memperlihatkan pentingnya branding untuk produk dan bisnis, sehingga kebanyakan dari mereka hanya fokus berjualan saja tanpa memikirkan kualitas merek produknya. Nah, caranya untuk mengatasinya adalah dengan meningkatkan kualitas branding produk UMKM. Cara pertamanya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan analisa SWOT. Nah, sederhananya, cobalah analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang bisa ditimbulkan atas produk kita. Setelahnya, temukanlah hal yang paling menonjol dan paling membedakan produk kita dengan produk kompetitor kita. Jika sudah, maka cobalah agar lebih konsisten dalam menunjukkan ciri khas produk kita sebagai salah satu materi iklan. Dari sana, kualitas brand kita nantinya akan bisa terlihat lebih positif. Selanjutnya, di sini ada kendala pemasaran UMKM di Desa Tembong. Yang pertama yaitu kendalanya pemasaran di lingkungan masyarakat luar. Yang kedua, pemasaran di lingkungan masyarakat sekitar. Tapi untuk sekarang, pemasaran di lingkungan masyarakat sekitar sudah teratasi. Dan sekarang yang menjadi pembelajarannya adalah mungkin di pemasaran di lingkungan masyarakat luarnya. Nah, di sini ada strategi pemasaran bisnis di era revolusi industri yang keempat atau di era revolusi industri 4.0. Nah, strategi pemasaran adalah sesuatu yang melingkupi semua sistem yang memiliki hubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga hingga mempromosikan dan menyalurkan produk atau barang atau jasa yang dapat memuaskan konsumen. Nah, dalam strategi pemasaran ini mungkin buat UMKM di Desa Tembong bisa bergabung dengan e-commerce seperti bisa bergabung atau membuat toko di Shopee, terus di Tokopedia, di Lazada, dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi peluang di era saat ini karena situs web ini ada media sosial dapat diakses 24 jam, yang artinya tidak akan kehilangan angka penjualan. Pemilik usaha juga tidak perlu mempertimbangkan sewa toko sehingga memungkinkan pemilik usaha untuk menjual produk dengan harga kompetitif. Jadi ini adalah strategi terbaik dalam penjualan di lingkungan masyarakat luar untuk UMKM yang ada di Desa Tembong, terutama untuk UMKM keripik temblong atau ketumping. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya, dan saya memohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.